Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang Sekolah Sahabat kita. Karena itu saya ingin mengundang Anda untuk mengambil Sekolah Sahabat Anda. Jangan lupa juga untuk mengambil buku Alkitab, juga catatan Anda. Karena sangat penting bagi kita untuk mencatat setiap hal yang kita pelajari, agar melalui catatan itu kita bisa mengetahui apa yang dapat kita lakukan. Karena apalah artinya sebuah pengetahuan baru yang kita pelajari jika itu tidak menolong kita untuk melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar pada hari ini, saya juga tidak lupa untuk mengundang Anda, mengajak seluruh keluarga Anda untuk datang bersama berkumpul. Kita akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini, jadi Anda bisa mengajak keluarga Anda, anak atau orang tua Anda untuk duduk bersama-sama. Mari kita mulai. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Menjaga Hukum. Nah, di dalam 13 kali di dalam buku Torah, kata peraturan atau hukum atau pengajaran di dalam buku Amsal terdapat 4 kali dituliskan di Amsal 28. Di mana di ayat 4, di ayat 7, dan di ayat yang ke-9. Walaupun ini dituliskan di dalam buku Amsal, ini dituliskan secara khusus untuk menunjukkan tentang pengajaran dari orang-orang yang berhikmat. Anda bisa lihat di dalam Amsal 13 ayat 14. Dan juga di dalam tradisi Israel, kata-kata ini adalah suatu konotasi yang spiritual yang sebenarnya menggambarkan tentang sebuah profesi atau sebuah nubuatan atau sebuah pewahyuan seperti yang dituliskan di buku Amsal sendiri. Jadi di dalam Alkitab ada banyak kali digambarkan mengenai peraturan dan hukum, di mana itu sangat berkaitan dengan pengajaran. Jadi sebenarnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, pengajaran, pendidikan, peraturan sangat erat kaitannya, dan bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi melalui orang Yahudi disampaikan agar bangsa yang lain bisa melihat dan mencontohnya serta mengikutinya. Nah, saat ini saya mengundang Anda untuk membuka Alkitab Anda. Kita akan baca di buku Amsal, di Amsal 29 ayat 18. Di mana di sana dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Atau di dalam terjemahan yang aslinya dikatakan, bukan menjadi liar, tetapi people will perish. Jika tidak ada wahyu, orang-orang akan binasa. Dan dikatakan lagi, berbahagialah orang yang berpegang teguh pada hukum. Jadi di dalam buku Amsal sendiri mengenai hikmat ini, Raja Salomo mengaitkan betapa pentingnya jika ada peraturan, ada hukum dan ketetapan, dan adanya pendidikan. Semuanya ini berkenaan dengan kehidupan dari rakyat. Anda bisa bayangkan jika di sebuah negara atau di negara kita sama sekali sudah tidak ada peraturan. Jadi orang mau ngebut ya ngebut aja, ada lampu merah dihajar aja. Apa yang bisa terjadi? Rakyat pun akan menjadi binasa, menjadi liar, dan pada akhirnya menjadi binasa. Itulah mengapa ditekankan betapa pentingnya wahyu atau peraturan ini. Dan berbahagialah orang yang berpegang kepadanya. Jadi sahabatku, jika di hari-hari kehidupan kita merasa kayaknya saya kurang bahagia, kayaknya saya murung, selalu ada beban di dalam pikiran kita, dikatakan tadi, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Nah, di dalam buku Amsal juga, di Amsal 28 ayat 4, 7, dan 9 dikatakan bahwa ayat ini menekankan betapa pentingnya hukum dan peraturan dalam cara kita hidup. Di ayat 4 dikatakan, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya ialah kekejian. Bayangkan, di dalam buku Amsal menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk mendengarkan hukum dan melakukannya.
Karena dikatakan barang siapa yang memalingkan telinganya, jadi ada orang yang menyampaikan peraturan, perintah, didikan. Barang siapa yang memalingkan telinganya, doanya pun adalah kekejian. Bayangkan, artinya apa gunanya orang itu berdoa di saat dia tidak mau mendengarkan hukum? Karena di ayat sebelumnya dikatakan yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, dan yang bergaul dengan pelahap, bergaul dengan orang yang tidak baik akan mempermalukan ayahnya. Karena dengan siapa kita bergaul, berteman, biasanya kita akan menjadi seperti orang tersebut. Dan siapa yang mengabaikan hukum, mereka justru memuji orang yang fasik. Disinilah kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel berbeda daripada negara dan bangsa yang lain. Seharusnya berbeda dari cara berpikir mereka. Dan itu akan berdampak kepada kehidupan spiritual mereka dan pandangan teologi mereka. Kenapa? Karena orang Israel dididik bukan hanya kalau membutuhkan sesuatu berdoa aja nanti langsung dapat, seperti orang yang berdoa kepada jin atau kepada arwah-arwah. Mereka berdoa bersemedi berharap bahwa apa yang mereka doakan, yang mereka semedikan, tiba-tiba langsung mereka dapat. Karena firman Tuhan dengan keras ditekankan bahwa barang siapa yang tidak mau mendengar hukum, tidak mau mendengar tentang didikan, peraturan, doanya pun adalah kekejian. Jadi bayangkan, di satu sisi kita melihat, oh sepertinya Tuhan tuh kayaknya gak adil ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan hukum, tidak mau mendengarkan perintah dan didikan, Tuhan gak mau dengar doanya. Bukan seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa doanya adalah kekejian. Sebagai contoh, saya mau katakan, jika kita sebelum berangkat nih, kita lagi mau naik kendaraan, kita berdoa, Tuhan tolong saya dalam perjalanan agar bisa selamat. Tetapi di perjalanan kita kebut-kebutan. Bukankah itu juga yang dimaksudkan dengan Amsal di sini? Kalau kita tahu tindakan yang kita buat akan membahayakan jiwa kita, karena kita tidak mau mendengarkan hukum. Di saat kita tahu makanan tertentu akan membuat tubuh kita menjadi sakit, akan membuat contohnya leher jadi sakit, ya kan? Kalau merokok akan merusak tubuh, merusak ginjal. Minuman bersoda, teh, kopi akan merusak tubuh. Artinya kalau kita menutup telinga dan tidak mendengarkan teguran dari Tuhan, doa kita pun akan menjadi sesuatu yang sepertinya sia-sia. Karena kita berdoa meminta kesehatan, tetapi secara langsung kita juga merusak tubuh kita. Inilah seperti suatu kesia-siaan. Bayangkan seperti orang yang mengatakan, Tuhan tolong saya dalam perjalanan, tapi dia berjalan ke arah jurang, di mana dia pasti akan jatuh, tapi dia minta Tuhan untuk menolong dia. Sedangkan jalan yang dia ambil adalah jalan menuju maut. Jadi sahabatku, sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini. Karena banyak sekali ajaran-ajaran, terutama ajaran kekristenan sekarang yang mengatakan, memang benar ada satu ayat yang diambil, berdoalah maka apapun, percayalah apapun yang kau minta akan terjadi sesuai dengan kehendakmu. Waduh, bahaya sekali masa diajarkan seperti itu. Sedangkan di ayat yang lain dikatakan, kalau kita tidak mau mendengarkan hukum, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, yang kita lakukan justru akan membahayakan diri kita, akan merusak diri kita. Mari kita baca lagi kutipan yang selanjutnya. Masih dalam topik menjaga hukum. Apa yang inilah yang membuat bangsa Israel berbeda tadi dari bangsa yang lain, di mana kehidupan mereka adalah sebuah kehidupan yang menjaga perintah Tuhan. Jadi mereka diajar untuk menyucikan pilihan-pilihan di dalam kehidupan mereka, seperti pilihan dalam hal makanan, istirahat, tempat tinggal, dan juga hubungan mereka dengan tetangga dan keluarga, di mana mereka harus menjaga kesucian tersebut dan memisahkan diri mereka dari kebobrokan moral dari orang-orang di negara yang lain. Jadi sahabatku, walaupun bangsa Israel mereka menolak Tuhan oleh karena kebebalan hati mereka, kita yang pada saat ini adalah bangsa Israel rohani,
sebagai pengikut Kristus, kita pun harus memisahkan diri bukan hanya secara fisik, tapi memisahkan dari gaya hidup orang-orang duniawi. Di mana kehidupan kita, kata-kata kita, makanan kita, apa yang kita lakukan, bahkan tempat tinggal kita, haruslah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Orang-orang yang berbeda dari dunia. Saat orang duduk bersama kita, mereka bisa merasakan kedamaian, kehangatan dari Kristus. Di sini juga dikatakan, dan secara ideal, pilihan mereka untuk menempatkan hukum serta perintah Tuhan dan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan mereka. Banyak orang berpikiran salah saat kita berbicara tentang hukum dan peraturan. Mereka berpikir, oh seperti orang yang terhukum. Sementara adalah satu hal yang berbeda antara orang yang melakukan apa yang baik oleh karena mereka takut dihukum, dengan orang yang melakukan yang benar karena mereka memang rindu untuk melakukan yang benar. Contohnya, apakah kita akan melanggar lampu merah karena kita lihat tidak ada polisi? Atau kita berhenti di lampu merah karena kita tahu lampu merah adalah waktunya saya untuk berhenti? Saya kasih contoh yang lebih masuk akal lagi. Kalau contohnya kita lihat ada barang milik orang lain yang ditaruh sembarangan, apakah kita akan ambil itu dan menganggapnya milik kita sendiri karena tidak ada yang punya kelihatannya? Atau kita justru akan ambil dan kita akan cari siapa yang punya, atau kita berikan kepada yang berwajib atau yang berwenang? Jadi masalah peraturan dan perintah Tuhan sebenarnya diciptakan untuk menolong kita agar kita bisa hidup lebih baik. Sebuah kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan di dalam kehidupan ini. Dan dikatakan, kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyangka diri kita ini bijak. Kita seringkali tidak bisa membedakan antara yang baik dan benar dengan yang jahat. Ini terdapat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Bayangkan, bahkan di sini dikatakan seseorang berdoa kepada Tuhan, dia meminta hati yang paham untuk menimbang perkara agar dapat menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini seorang raja yang berdoa. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jika seorang raja yang begitu luar biasa berkuasanya, begitu besar pengetahuan dan hikmatnya, di saat dia berdoa kepada Tuhan, hal pertama yang dia minta adalah seperti Raja Salomo, hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jika seorang raja ini, dia meminta kepada Tuhan, meminta hati yang paham untuk menimbang, untuk membedakan yang benar dan yang salah. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa, bukan seorang raja, bahkan bukan keturunan raja? Apakah kita merasa bahwa kita sudah cukup pintar, sudah cukup paham untuk membedakan yang baik dan yang benar? Jadi sangat penting bagi kita untuk kembali menyelidiki firman Tuhan, melihat apa yang Tuhan hendak katakan di dalam kehidupan kita, agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Selanjutnya dikatakan, kita sangat membutuhkan hukum dan perintah Tuhan untuk menolong kita melihat dan membedakan yang baik dan yang jahat. Dalam kata lain, untuk mendapatkan hikmat tidak tergantung bagaimana kita melatih intelektual atau spiritual kita, tetapi sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk menuruti peraturan yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam masyarakat sosial kita, di dalam psikologikal kita, dan keinginan kita. Jadi sangat penting bagi kita bukan hanya untuk melatih kemampuan pikiran dan mental, tapi juga kerinduan untuk menurut. Ini sangat sulit. Banyak orang yang pada akhirnya di saat mereka belajar firman Tuhan menemukan apa yang Tuhan inginkan agar mereka lakukan. Pengetahuan adalah satu hal yang sangat baik, tapi untuk menurutinya, mengikutinya adalah sesuatu hal yang berbeda.
untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan adalah sangat membutuhkan suatu pengalaman kerohanian yang berbeda, yang harus kita latih untuk mau menurut walaupun rasanya begitu sulit. Dan di dalam hukum juga dituliskan tentang hukum Tuhan yang kekal. Dan untuk mengikuti hukum ini adalah tindakan iman. Jadi seperti yang kita pelajari tadi tentang mendengar perintah, mengikuti perintah, dan melakukan yang Tuhan kehendaki, ini adalah sebuah bukti dari iman. Saya berikan contoh. Abraham saat dia dipanggil untuk keluar dari kediaman tempat tinggal dari keluarganya, dia pergi. Di saat dia pergi, tindakan yang dia lakukan adalah bukti imannya kepada Tuhan. Di saat dia diminta untuk menyerahkan anaknya, dia tahu, dia dengar suara Tuhan, dia berhubungan akrab dengan Tuhan. Tapi kalau dia tidak lakukan itu, sia-sia. Karena dia melakukan itu adalah bukti bahwa dia beriman. Begitu juga dengan perintah Tuhan. Kita bukan diselamatkan oleh karena perbuatan kita, tapi melalui perbuatan kita, kita bisa mengetahui bahwa kita berserah dan bergantung pada Tuhan. Jadi tindakan yang kita perbuat sekecil apapun menunjukkan apakah kita beriman kepada Tuhan atau justru sebaliknya. Nah, di bagian yang terakhir juga dijelaskan, dikatakan, karena saya tidak malu akan Injil Kristus. Ini Rasul Paulus yang tuliskan. Karena Injil itu adalah kuasa dari Tuhan yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya, kepada orang Yahudi yang pertama dan berikutnya kepada orang Yunani. Karena di dalam kebenaran Tuhan itu akan memunculkan iman, dan iman yang dikerjakan seperti yang ditulis, orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman bukan hanya sekedar pengetahuan doktrin yang kita miliki, tetapi iman adalah apa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Karena orang yang benar dinilai bukan dari apa yang dia ketahui, bukan dari apa yang dia ketahui tentang imannya, tetapi orang yang benar diketahui oleh karena mereka hidup oleh iman. Bagaimana kita hidup pada hari ini? Bagaimana kata-kata kita? Apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini? Itu menunjukkan apakah kita hidup oleh iman atau justru sebaliknya. Banyak orang bisa berkata bahwa saya adalah anggota gereja tertentu, saya menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sama seperti dunia, atau kehidupan kita menggambarkan kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia yang selalu mengejar kekayaan, yang selalu khawatir, yang selalu bingung, yang tidak mau hidup dan menghidupkan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa masalah dan problem yang membuat kita tidak bisa berkomitmen untuk menjaga perintah Tuhan? Seringkali mungkin ada masalah-masalah tertentu di dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk menjaga perintah tersebut. Karena di saat kita menjaga perintah itu sama seperti kita memegang salib, memegang bendera, memegang arah jalan di mana di saat orang lihat cara kita hidup, mereka akan melihat kepada Kristus. Tentu setan tidak senang. Dia tidak suka apabila kita menjaga perintah Tuhan. Dia akan lakukan apapun untuk membuat kita menjadi galau, depresi, menjadi lemah, membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu lakukan itu. Namun sahabatku, jangan ragu, jangan bimbang, tetap percaya pada Tuhan. Hari ini gunakan waktu Anda lebih banyak. Bukan hanya sekedar menonton TV ini, tapi ambil waktu Anda secara pribadi bersama keluarga juga untuk membaca firman Tuhan. Sebelum membacanya, tanyakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan agar saya pelajari, dan apa yang Engkau inginkan agar saya hidupkan di dalam kehidupan saya. Tulis itu di buku catatan Anda. Pastikan besok pagi di saat Anda bangun, doakan apa yang Tuhan inginkan agar Anda lakukan. Dan lihatlah bagaimana di saat kita berserah pada Tuhan,
Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu lakukan itu. Tapi di saat kita bergantung pada Tuhan, Anda akan melihat bagaimana Tuhan dapat menolong kita untuk melakukan sesuatu yang kita anggap tidak mampu kita lakukan, untuk menjaga hukum dan perintahnya. Sahabatku, marilah kita hidup oleh iman. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang berbeda dari dunia. Jangan lupa bagikan pelajaran sekolah Sabat ini kepada paling kurang 1 orang pada hari ini. Ceritakan kepada mereka apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda tuliskan pada hari ini. Sampai bertemu lagi pemirsa. Tuhan memberkati dan